Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, sebelumnya Ibu mau cek jaringan dulu ya. Apakah suara Ibu dapat terakses dengan jelas di perangkat kalian? Bisa, Bu. Bu. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan bagi kalian yang bisa on-cam untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu ya, supaya Ibu dapat memantau kegiatan kalian layaknya kita pembelajaran di kelas. Silahkan Mbak Desti, Mbak Ruri, Mbak Cantika, dan Mbak Hesti untuk di on-cam terlebih dahulu. Oke. Wow, cantik-cantik sekali nih. Sudah pada sarapan belum? Sudah dong, Bu. Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Nah, Mbak Cantika? Maaf, Bu, saya tidak bisa ini karena sinyalnya baru stabil. Hujan, Bu. Baik, nggak apa-apa Mbak Cantika. Oke, Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran sejarah Indonesia. Nah, sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Amin. Oke anak-anak, ini Ibu lihat sudah masuk semua. Nanti apabila di tengah pembelajaran ada yang keluar karena sinyal, bisa langsung konfirmasi ke Ibu lewat WhatsApp grup saja ya, atau WhatsApp pribadi juga nggak apa-apa. Oke. Sekarang kita mulai materi seperti yang sudah Ibu sampaikan di WhatsApp grup kita sebelumnya, bahwa hari ini kita akan masuk materi baru mengenai kehidupan manusia purba Indonesia dan asal-usul nenek moyang. Nah, sebelumnya apakah kalian sudah membuka dan mempelajari materi yang sudah Ibu kirimkan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, anak-anak rajin semuanya ya. Nah, kita langsung saja. Ibu mau perbaiki layar terlebih dahulu. Mohon konfirmasinya, apakah layarnya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah terlihat. Oke, terima kasih ya atas konfirmasinya. Nah, anak-anak, kita akan melanjutkan materi mengenai kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang Indonesia. Nah, seperti sesuai judulnya, hari ini kita ada dua topik. Yang pertama tentang jenis-jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia, serta asal-usul nenek moyang. Nah, untuk kompetensi dasarnya, yaitu kompetensi dasar 3.3 yang bunyinya menganalisis kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia yang terdiri dari ras Melanozoik, Proto, dan Deutero Melayu. Adapun tujuan pembelajarannya, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi jenis-jenis manusia purba di Indonesia, lalu mampu menganalisis asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, dan mampu menyajikan dalam bentuk media infografis mengenai kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Oke, next. Nah, di sini Ibu ada pretest, apakah yang dimaksud dengan manusia purba? Bagi kalian yang sudah membaca mengenai materi pasti tahu nih apa itu manusia purba. Silahkan yang mau berpendapat langsung. Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Cantika. Jadi manusia purba itu merupakan manusia yang hidup pada zaman praaksara, Bu, sama zaman sebelum adanya tulisan. Oke, bagus sekali ya, tepat sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Cantika, bahwa manusia purba itu adalah
makhluk hidup yang tinggal jauh sebelum kelahiran manusia modern seperti sekarang ini. Nah, mereka ini hidup di zaman praaksara, di mana zaman yang belum mengenal tulisan. Dan di layar kalian masing-masing sudah terlihat gambar mengenai situs Purbakala Sangiran. Nah, situs Purbakala Sangiran ini merupakan tempat penyimpanan koleksi tentang penemuan benda-benda purbakala dan sekaligus tempat untuk penelitian. Kapan-kapan kalau kondisi sudah membaik, kita bisa ke sana bareng-bareng. Oke, lanjut. Nah, seperti yang Ibu sampaikan di awal bahwa kita akan menjelajah tentang jenis-jenis manusia purba. Ada apa aja sih, Bu? Nah, manusia purba ini dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo. Nah, untuk Meganthropus ada Meganthropus paleojavanicus, lalu untuk kelompok Pithecanthropus ada Pithecanthropus mojokertensis, terus Pithecanthropus erectus, serta Pithecanthropus solensis. Dan untuk manusia purba jenis Homo, ada Homo wachakensis, floresiensis, solensis, dan sapiens. Ke-8 jenis manusia purba ini nanti akan kita kupas bersama-sama pada hari ini. Nah, dan ini di gambar kedua, keterangannya ada proses evolusi pada manusia. Ada yang bisa menjelaskan sebenarnya ini gambar apa sih, Bu? Kok bisa Saya, Bu. Oke, silahkan Mbak Rizka. Kalau setahu saya, gambar 2 itu merupakan teori evolusi manusia yang diperkenalkan oleh Charles Darwin. Dan Darwin sendiri berpendapat bahwa manusia itu merupakan hasil perkembangan lebih lanjut dari evolusi primata yang kemudian dikenal dengan manusia purba. Dan perjalanan panjang manusia melalui tahapan yang tidak singkat, sehingga awalnya itu dari manusia kera hingga dapat menjadi manusia modern seperti saat ini. Wow, tepat sekali ya, tepat dan lengkap. Jadi benar sekali apa yang telah disampaikan oleh Mbak Rizka bahwa ini merupakan salah satu proses evolusi manusia menurut teori Darwin. Nah, jadi menurut Darwin ini manusia itu awalnya adalah manusia kera, dan seiring berjalannya waktu dan seiring peradaban akan tumbuh menjadi sempurna dan lebih sempurna hingga menjadi manusia modern seperti kita ini. Oke, lanjut ya, masuk ke topik manusia purba jenis Meganthropus. Nah, di sini sudah ada gambar, tapi ini bukan gambar aslinya ya, anak-anak. Ini adalah gambar ilustrasi. Nah, dari penemuan tengkorak dan tulang-tulang serta fosil yang ditemukan, kira-kira bentuknya, wajahnya bentuknya seperti ini. Nah, di sini ada Meganthropus paleojavanicus. Adakah yang bisa membantu Ibu untuk membacakan? Oke, siapa yang bisa? Saya, Bu. Silakan Mbak Hesti. Meganthropus merupakan manusia purba raksasa dan tertua dari Jawa kuno. Manusia purba jenis ini ditemukan oleh von Koenigswark pada tahun 1936, antara 1936 sampai 1940 di Seragen, Jawa Tengah. Untuk ciri-cirinya itu yang pertama, rahang yang tegap dengan geraham yang besar, kedua itu tulang pipi tebal, 3 kening yang menjorok ke depan dengan tonjolan belakang kepala yang tajam, keempat bentuk belum memiliki tulang dagu, kelima otot tengkuk yang kuat, keenam memiliki tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm, dan yang terakhir itu berbadan tegap dengan volume otak sekitar 900 cc. Oke, terima kasih Mbak Hesti. Nah, kalian bisa baca-baca sendiri ya secara lebih lanjut melalui media pembelajaran yang telah Ibu kirimkan. Nah, Meganthropus ini, nama Meganthropus paleojavanicus ini memiliki arti ya anak-anak. Megan itu artinya besar, tropus itu artinya manusia,
Paleo itu artinya tua dan Javanicus itu dari Jawa. Jadi kalau digabung namanya manusia purba besar atau raksasa tertua dari Jawa, seperti itu. Oke, lanjut ke jenis Pithecanthropus. Yang pertama ada Pithecanthropus erectus yang ditemukan di Lembah Bengawan Solo, Desa Trinil, Jawa Tengah oleh Eugene Du Bois pada tahun 1881. Pithecanthropus erectus ini memiliki arti manusia kera yang berjalan tegak dengan ciri-ciri sebagai berikut. Nah, jadi kebanyakan manusia purba ini ditemukan di daerah pesisir sungai, daerah tepi sungai. Mereka hidup mengikuti aliran-aliran sungai. Lanjut ke jenis yang kedua dari kelompok Pithecanthropus, ada Pithecanthropus mojokertensis. Sesuai namanya, mojokertensis, fosil manusia purba jenis ini ditemukan di Mojokerto, Jawa Timur pada tahun 1936 oleh von Koningswald. Selain itu, Pithecanthropus mojokertensis juga bisa disebut dengan Pithecanthropus robustus dengan ciri-ciri sebagai berikut. Di antaranya adalah berbadan tegap, tulang kening tebal menonjol, bisa kita lihat di sini. Lalu volume otak diperkirakan antara 750 sampai 1300 cc dan belum memiliki tulang dagu. Oke, next, masih dalam kelompok Pithecanthropus. Di sini ada Pithecanthropus solensis. Adakah yang bisa membantu Ibu untuk membacakan keterangan mengenai Pithecanthropus solensis? Silakan. Saya bisa, Bu. Oke, Mbak Desti, silakan. Oke. Untuk Pithecanthropus solensis sendiri itu merupakan jenis manusia purba yang berasal dari Solo, tepatnya di wilayah Ngandong. Nah, fosil manusia purba Pithecanthropus solensis ini ditemukan oleh von Koningswald bersama Oppenort di Ngandong dan Sangiran, itu ada di tepi Bengawan Solo. Sedangkan untuk ciri-cirinya sendiri, itu yang pertama ada tengkorak lonjong, tebal dan padat, kemudian tinggi badan mereka itu sekitar 165 hingga 180 cm, mempunyai rahang bawah yang kuat, kemudian memiliki tulang belakang menonjol yang tajam, juga memiliki volume otak sekitar 750 hingga 1350 cc. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Mbak Desti. Nah, seperti yang sudah tertera di layar kalian, Pithecanthropus solensis, berikut ciri-cirinya. Nah, dilihat dari gambarnya sudah terlihat ya, selain ciri-ciri berikut, Pithecanthropus solensis juga memiliki ciri-ciri hidung yang besar, hidung yang sangat lebar nih, bisa kita lihat. Lalu Pithecanthropus solensis ini merupakan manusia purba yang telah memakan segala, dalam artian memakan daging dan tumbuhan juga. Oke, selanjutnya kita ke kelompok Homo. Homo ada 4, ada Homo wajakensis, Homo solensis, Homo sapiens, dan Homo florensiensis, yang masing-masing memiliki ciri-ciri tersendiri. Sekarang Ibu minta kalian untuk menjelaskan masing-masing dari jenis manusia purba Homo ini. Dimulai dari Homo wajakensis dulu, siapa yang bersedia menjelaskan? Saya mau mencoba, Bu. Ya, silakan Mbak Esti. Setahu saya, Homo wajakensis itu fosil manusia purba jenis Homo wajakensis yang ditemukan di Desa Wajak, Tulungagung, Jawa Timur oleh Van Richthofen pada tahun 1889. Fosil ini ditemukan berupa paha, rahang, dan juga rahang bawah, serta juga tulang kering. Kemudian Homo wajakensis diperkirakan hidup antara tahun 40.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Kemudian untuk ciri-cirinya, yang pertama memiliki volume otak sekitar 1600 cc,
memiliki hidung lebar dan mulut yang menonjol, kemudian dahinya sedikit miring dan terdapat kerutan, dan yang terakhir itu pipi menonjol ke samping. Mungkin itu, Bu. Baik, terima kasih Mbak Hesti atas penjelasannya mengenai Homo ajacensis. Nah, lanjut ke Homo solensis. Ayo gantian, siapa yang mau menjelaskan tentang Homo solensis? Saya, Bu. Oke, silahkan Mbak Cantika. Ya, baik, Bu. Nah, jadi Homo solensis ini merupakan fosil manusia purba jenis Pulsionsis. Ini ditemukan oleh von Koningswald dan Wiedenreich di Lembah Bengawan Solo pada tahun 1931 hingga 1934. Fosil yang ditemukan ini berupa tulang tengkorak yang diperkirakan telah hidup sekitar 300.000 tahun hingga 900.000 tahun yang lalu. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri, yang pertama yaitu berdiri dan berjalan tegak secara bipedal atau dengan dua kaki, kemudian memiliki tinggi badan sekitar 130 hingga 210 cm, kemudian hidup sekitar 300.000 hingga 900.000 tahun yang lalu, kemudian volume otak antara 1000 hingga 1300 cc. Oke, terima kasih. Tadi adalah penjelasan mengenai Homo solensis dari Mbak Cantika. Kita lanjut ke Homo sapiens. Gantian, siapa yang mau menjelaskan? Saya, Bu. Silahkan Mbak Ruri. Ya, Bu. Jadi, Homo sapiens ini disebut sebagai manusia sempurna, baik dari segi fisik, volume otak, maupun postur tubuh, yang tidak berbeda jauh dengan manusia pada zaman sekarang. Jadi Homo sapiens ini juga disebut sebagai manusia cerdas. Dengan jenis manusia purba Homo sapiens ini diperkirakan dapat menggunakan akalnya meskipun masih sederhana. Dan ciri-ciri dari Homo sapiens ini adalah memiliki volume otak 1350 sampai 1450 cc dengan gigi dan otot tengkuk menyusut dan berdiri dan berjalan serta tegak, dan memiliki wajah yang tidak terlalu menonjol ke depan. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Mbak Ruri penjelasannya mengenai Homo sapiens. Dan yang terakhir ini ada Homo floresiensis yang kalau nggak salah ini ditemukan baru-baru ini, tahun 2003 sepertinya. Siapa yang ingin menjelaskan tentang Homo floresiensis? Langsung open mic. Saya, Bu. Oke, Mbak Desti, silahkan. Iya, berdasarkan sumber yang saya baca dari Ibu itu mengenai Homo floresiensis ini sendiri, mereka itu ditemukan saat penggalian di Nusa Tenggara Barat, itu ada di Gua Liang Gua pada tahun 2003. Kemudian penemuan berupa kerangka mirip manusia yang belum membantu dengan ukuran yang sangat kerdil. Manusia kerdil dari Flores ini diperkirakan hidup kurang lebih sekitar tahun 94.000 dan 13.000 tahun sebelum Masehi. Untuk ciri-cirinya sendiri, mereka itu mempunyai tengkorak kepala yang kecil, kemudian tulang rahangnya menonjol, tinggi badannya tidak lebih dari 1 meter, kemudian volume otaknya juga punya sekitar 417 cc. Sudah, Bu, seperti itu. Terima kasih Mbak Desti dan teman-teman yang sudah menjelaskan. Oke anak-anak, Ibu rasa cukup penjelasan dari topik jenis-jenis manusia purba. Nah, Ibu akan memberikan kalian kesempatan untuk bertanya. Adakah yang ingin ditanyakan mengenai topik pembahasan kita tentang manusia purba yang ditemukan di Indonesia? Silahkan yang ingin bertanya, langsung open mic saja ya. Yang belum jelas, ayo ditanyakan. Permisi, Bu, saya boleh bertanya? Silahkan Mbak Desti. Oke, saya ingin bertanya, Bu, kenapa sih manusia purba ini rata-rata mereka itu hampir semuanya ditemukan di aliran sungai? Kenapa tidak di daerah lain, semisal di gunung atau di pantai, seperti itu, Bu? Oke, bagus sekali pertanyaan dari Mbak Desti. Sebelum Ibu menjawab, adakah dari kalian yang mempunyai pendapatnya mengenai pertanyaan dari Mbak Desti?
Saya mungkin ingin mencoba menjawab. Silakan Mbak Ruri. Jadi dari materi yang sudah saya pahami, fosil manusia purba itu banyak ditemukan di sepanjang aliran sungai. Nah, mengapa? Karena mereka itu kebanyakan menghabiskan hidupnya itu di sana, dan sungai itu merupakan sumber air dan makanan supaya mereka itu dapat bertahan hidup. Mungkin seperti itu Bu, dari saya. Baik, terima kasih Mbak Ruri. Nah, betul sekali ya yang disampaikan oleh Mbak Ruri. Sudah cukup menjawab pertanyaan dari Mbak Desti tadi. Jadi benar bahwa sungai itu merupakan sumber kehidupan utama bagi manusia purba. Karena di sana tentunya ada sumber air yang bisa dimanfaatkan untuk bercocok tanam atau untuk minum. Lalu ada juga ikan-ikan yang dapat dimanfaatkan untuk makanan mereka. Nah, biasanya juga di daerah aliran sungai itu tanahnya subur, jadi sangat cocok untuk bercocok tanam dan mereka manfaatkan dalam memenuhi kebutuhannya. Seperti itu Mbak Desti, ada yang masih bingung? Sebelumnya terima kasih ya Mbak Ruri atas tanggapannya, terima kasih juga Bu Bella atas tanggapannya pula. Tapi saya masih penasaran deh Bu, kira-kira nih ada nggak sih penemuan manusia purba ini di Jogja? Oh, kalau di Jogja sendiri sepertinya belum ada, karena manusia purba ini hidup di sepanjang sungai besar, di sepanjang aliran sungai-sungai besar yang salah satunya ada di Sungai Bengawan Solo. Jadi mereka banyak ditemukannya di daerah Sungai Bengawan Solo, lalu di Perinil, seperti itu. Bagaimana Mbak Desti? Iya Bu, baik, dapat dimengerti. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama, kembali kasih. Nah, Ibu rasa cukup ya untuk topik kita mengenai manusia purba. Lanjut saja ke topik yang kedua mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, pasti anak-anak juga sudah membaca mengenai asal-usul nenek moyang melalui media yang Ibu kirimkan atau melalui sumber lain. Asal-usul nenek moyang Indonesia itu ada 3. Yang pertama Proto Melayu, lalu Deutero Melayu, dan Melanesoid. Kali ini Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok yang masing-masing kelompok akan mendapatkan satu topik bahasan. Tak lain adalah ini, Proto Melayu, Deutero Melayu, dan Melanesoid. Nah, untuk kelompoknya silahkan kalian membagi sendiri, 2-2 saja supaya efektif, dan silahkan kalian mengisikan hasil diskusi kalian dalam kolom diskusi yang ada di sini. Oke? Karena sebelumnya Ibu yakin sudah membaca, jadi waktunya cepat aja ya, 10 menit dimulai dari sekarang. Oke, sudah 10 menit, Ibu rasa ruangan diskusi kita sudah ada jawabannya nih, sudah terjawab semua. Masing-masing kelompok sudah menuangkan hasil diskusinya di sini. Kita lanjut presentasi saja ya. Dari kelompok yang merah-merah ini, apa ini? Kelompok apa ini? Proto Melayu. Nah, yang bertugas silahkan dijelaskan bagaimana sih kedatangan bangsa Proto Melayu ke Nusantara. Kelompok 1 siapa? Saya, Bu. Oke, silahkan. Baik, teman-teman, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Rizka, dan juga ada Mbak Cantika. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Proto Melayu yang ditunjukkan di bagian tanda-tanda merah itu ya. Nah, Proto Melayu itu diperkirakan datang dari Cina bagian selatan atau Yunan yang bermigrasi ke Indochina dan juga Siam, kemudian masuk ke Kepulauan Indonesia. Nah, mulanya mereka itu menempati bagian pantai Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan juga Sulawesi Barat. Proto Melayu sendiri juga membawa peradaban batu di Kepulauan Indonesia.
Dan ras Proto Melayu ini memiliki ciri-ciri diantaranya berambut lurus, warna kulit kuning kecoklatan, dan juga bermata sipit. Dan dalam perkembangannya, ras Proto Melayu ini mulai memudar dan terisolasi dari dunia luar semenjak kedatangan ras Deutero Melayu. Pada akhirnya terjadi peleburan antara penduduk asli dan juga ras Proto Melayu yang kemudian menjadi suku Batak, suku Dayak, suku Toraja, suku Alas, dan juga suku Gayo. Seperti itu. Oke, terima kasih kelompok 1. Cukup lengkap penjelasannya mengenai kedatangan bangsa Proto Melayu yang tadi sudah dijelaskan bahwa datangnya dari daerah sini, Yunan, Cina, lalu masuk ke Indonesia, ke Sumatera, dan Kepulauan Sulawesi, serta Kalimantan. Oke, bagus sekali kelompok 1. Lanjut ke kelompok 2. Mengenai Deutero Melayu, nih yang hijau-hijau ini. Silahkan kelompok 2. Saya izin menjawab ya Bu untuk bagian Deutero Melayu. Silahkan. Iya, untuk ras Deutero Melayu sendiri itu merupakan ras yang datang dari Indonesia bagian utara. Kemudian ras ini kerap juga disebut sebagai orang-orang Dongson karena kebudayaan baru yang dibawanya itu berupa perkakas, kemudian senjata besi, itu ada dari kebudayaan Dongson. Nah, peradaban ras Deutero Melayu ini mereka lebih tinggi daripada ras Proto Melayu. Kemudian dalam perkembangannya sendiri, ras Deutero Melayu ini banyak dan hampir mendominasi wilayah Indonesia. Karena mereka ini kemudian mencari tempat tinggal baru di hutan dan akhirnya melebur dengan ras Proto Melayu sehingga keberadaan mereka ini sulit dibedakan. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Mbak Desti sebagai perwakilan kelompok 2. Tadi sudah dijelaskan dengan jelas bahwa ras Deutero Melayu ini datang dari Indochina bagian utara yang masuk ke Indonesia. Selain itu, ras Deutero Melayu ini selain masuk ke Indonesia, mereka juga masuk ke daerah atau berimigrasi ke daerah Jepang dan Madagaskar. Nah, di Indonesia sendiri, ras Deutero Melayu terdiri dari suku Gayo yang berada di Sumatera Utara dan Toraja di Sulawesi. Oke, bagus sekali kelompok 2 mengenai penjelasannya mengenai ras Deutero Melayu. Lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3 yang biru-biru ini ya, sepertinya benar, tentang ras Melanesian atau Melanosoid. Silahkan kelompok 3. Baik Bu, saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri dengan Mbak Hesti akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai ras Melanosoid ya. Jadi ras Melanosoid ini tersebar di Lautan Pasifik yang ada di pulau-pulau sebelah timur Irian dan juga benua Australia. Nah, di kepulauan Indonesia sendiri mereka itu bermukim di Papua Barat, Ambon, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Dan awal mula kedatangan bangsa Melanosoid ini di kepulauan Indonesia itu ketika zaman es berakhir dan air laut itu mulai naik yang terjadi pada sekitar tahun 70.000 sebelum Masehi. Dan dalam perkembangannya bangsa Proto-Melanosoid ini terus terdesak dengan bangsa Melayu yang membuat terjadinya percampuran dengan ras. Dan percampuran kedua ras ini kemudian terbentuk menghasilkan keturunan Melanosoid Melayu yang saat ini merupakan penduduk di Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Mbak Ruri sebagai perwakilan dari kelompok 3 dan mengenai penjelasannya tentang ras Melanosoid. Kalian Ibu lihat sudah tepat ya dalam menunjukkan lokasi persebaran ras-ras yang ada di Indonesia. Nah, untuk Melanosoid sendiri ini datangnya dari Asia menuju Oseania pada zaman es. Nah, pada zaman es ini setelah
permukaan air laut turun dan membeku, maka muncullah pulau-pulau baru, lalu mereka dapat bermigrasi atau berpindah dan hingga menyebar ke daerah-daerah timur. Nah, sekarang ini ras Melanesian itu kita bisa lihat bagi mereka-mereka orang timur di daerah NTT. Nah, mereka-mereka itu merupakan keturunan dari ras Melanesian. Oke, Ibu rasa cukup ya pembahasan kita mengenai kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia. Ada 3 tadi dan kalian sudah cukup baik dalam menjelaskannya. Terima kasih. Sebelum Ibu tutup, kita kembali ke link media tadi. Nah, di sini ada post test. Silahkan kalian mengerjakan post test. Hanya ada 5 soal saja dan Ibu rasa soalnya cukup mudah. Cepat aja ya. 2 menit, Ibu beri kalian waktu 2 menit untuk mengerjakan post test ini. Silahkan bisa dimulai dari sekarang. Oke, sudah 2 menit. Kalian sudah Ibu lihat sudah mengerjakan semua, sudah mengumpulkan semua. Jadi Ibu rasa pembelajaran kali ini bisa Ibu akhiri. Oh, sebelum itu di sini juga ada kolom penugasan. Nanti setelah pembelajaran silahkan kalian buka dan kalian cermati bagaimana instruksinya, lalu bisa kalian kerjakan tugas tersebut dan dikumpulkan sesuai dengan deadline yang tertera. Mungkin cukup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu hentikan dulu presentasinya. Nah, oke. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mungkin Ibu mau salah satu dari kalian menarik kesimpulan mengenai pembelajaran kita tentang manusia purba dan nenek moyang bangsa Indonesia. Silahkan yang bisa dan bersedia untuk memberikan kesimpulan, langsung open mic saja. Saya, Bu. Oke, silahkan Mbak Cantika. Nah, jadi pada hari ini kita belajar mengenai jenis-jenis manusia purba yang diperkirakan hidup selama jutaan tahun sebelum adanya manusia yang sekarang. Nah, manusia purba Indonesia sendiri itu dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama ada Meganthropus, kemudian Pithecanthropus, dan kemudian Homo. Nah, di mana setiap jenis manusia purba ini memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Nah, lalu kita juga mempelajari mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia yang terdiri atas beberapa ras, yaitu yang pertama ada Proto-Melayu, kemudian ada Deutero-Melayu, dan Melanozoid yang datang ke Nusantara sejak ribuan tahun yang lalu. Mungkin itu saja, Bu. Oke, cukup lengkap kesimpulan dari Mbak Cantika. Jadi benar ya, apa yang disampaikan Mbak Cantika, hari ini kita sudah belajar mengenai manusia purba, fosil-fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Tadi ada jenisnya, ada Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo yang masing-masing memiliki karakteristiknya tersendiri. Oke, dan tadi kita juga sudah diskusi bersama mengenai asal-usul kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia. Ada Proto-Melayu, Deutero-Melayu, serta Melanozoid. Nah, untuk selanjutnya refleksi dari pembelajaran yang sudah kita lalui bersama, apa saja sih yang bisa anak-anak tangkap untuk refleksi kita pada hari ini? Silahkan. Mungkin dari saya ingin memberikan refleksi dari pembelajaran kita hari ini ya, Bu. Ya, setelah kita tadi mempelajari materi mengenai manusia purba, kita itu menjadi tahu bahwa sejarah manusia purba dan asal-usul nenek moyang di Indonesia itu memang
sudah ada sejak dulu, dan kita juga sudah tahu bagaimana perjalanan mereka sampai di Nusantara. Dan seperti yang kita ketahui, apa yang disampaikan Charles Darwin, bahwa manusia modern saat ini merupakan hasil dari perkembangan manusia sebelumnya, yaitu manusia purba. Ya seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Mbak Ruri. Jadi benar sekali ya anak-anakku semua. Dari sini kita belajar mengenai perkembangan manusia purba dari tahap per tahap yang tadi menurut Charles Darwin itu merupakan evolusi. Nah, jadi kita awalnya kera, lalu bisa tumbuh menjadi manusia modern seperti sekarang ini. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa pembelajaran sejarah ini bukan hanya pembelajaran sekedar teori saja, namun pembelajaran sejarah memiliki maknanya tersendiri. Dari sejarah kita bisa belajar mengenai kehidupan masa lalu, dan dari situlah kita bisa menjalankan kehidupan yang sekarang ini. Jadi pembelajaran sejarah ini merupakan pembelajaran yang sangat penting bagi bekal hidup kita semua, bagi pegangan hidup kita semua ke depannya. Terima kasih, mungkin sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan anak-anakku. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Meskipun kalian sudah divaksin, mayoritas pasti sudah vaksin semua, tapi pandemi ini masih belum berakhir. Virus masih ada di sekitar kita. Jadi tetap jaga kesehatan, berdoa agar semua keadaan ini cepat membaik, sehingga kita bisa melakukan pembelajaran secara langsung tatap muka di kelas seperti sebelumnya. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.